memperkenalkan AirL, alat isi ulang ramah lingkungan. Pada PKM GT ini, teknologi yang akan dikenalkan berupa aplikasi isi ulang ramah plastik untuk mengurangi limbah rumah tangga. Dalam prosesnya, kemasan plastik industri rumah tangga akan digantikan dengan kemasan yang dapat digunakan kembali. Penerapan 3R seperti reduce, reuse, dan juga recycle melalui isi ulang kebutuhan rumah tangga berbasis aplikasi menjadi lebih tertata. Sampah plastik rumah tangga ini tidak akan lagi dibakar ataupun dibuang sembarangan di sungai, sehingga pengumpulan dan pemilihan sampah dapat lebih efektif mengurangi adanya pencemaran lingkungan. Pengguna dapat memesan melalui aplikasi yang menerapkan financial teknologi ataupun fintech. Selanjutnya, pengguna menyediakan wadah isi ulang ke mesin otomatis yang akan tersedia di kampus UPI Tasikmalaya. Pengguna langsung dapat melakukan scan barcode yang tertera pada di aplikasi AirL, dan mesin pun akan mengisi kebutuhan yang sudah dibeli pengguna secara otomatis. Jangan lupa untuk mengambil dan juga mengecek tanggal kadaluarsa dan saran penyimpanan ya. Jangan lupa mengambil label untuk mengecek tanggal kadaluarsa dan juga saran penyimpanan ya. Bagaimana? Mudah bukan? Yuk simak penjelasan lebih lanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai slide pertama, yaitu slide latar belakang. Nah, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana produk AirL menjawab tantangan mengenai limbah plastik. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, penggunaan sampah plastik terhadap total produksi sampah hingga 15% produksi sampah nasional dengan pertumbuhan rata-rata 14,7% per tahun, dan menempatkan limbah plastik menjadi kontributor terbesar kedua setelah limbah organik menurut Khalidah tahun 2018. Kota Tasikmalaya berada pada kisaran 3,64 liter per orang per hari menurut Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017. Hal ini mengarahkan kita kepada poin kedua, yaitu tujuan dari AirL ini. Tujuannya adalah menerapkan aplikasi AirL sebagai aplikasi yang cepat, aman, dan mudah digunakan masyarakat Kota Tasikmalaya. Kemudian yang poin ketiga adalah manfaat. Manfaat dari produk kami dapat mengurangi penggunaan sampah plastik dan upaya mencegah pencemaran lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah poin keempat, yaitu luaran. Output produk AirL yaitu dapat meningkatkan awareness masyarakat terhadap penggunaan sampah plastik di Kota Tasikmalaya. Berikut ini ada analisis SWOT dari produk AirL. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, kekuatan dari produk ini yaitu ramah lingkungan. Karena produk ini menawarkan bahan kebutuhan rumah tangga seperti sabun cair, minyak, dan juga deterjen yang dapat diisi ulang, sehingga dapat mengurangi limbah plastik. Nah, yang kedua, harga dari bahan kebutuhan rumah tangga pada AirL juga terjangkau, sehingga dapat mengurangi pengeluaran. Lalu alat pembayaran yang digunakan juga dapat berupa tunai maupun non-tunai. Nah, selain itu, produk ini merupakan inovasi dari mahasiswa atau hasil pemikiran dari mahasiswa. Nah, yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini yaitu harga pada mesin yang digunakan cukup tinggi, karena mesin yang digunakan harus memiliki standar kualitas yang tinggi dan juga alat yang digunakan harus higienis. Nah, lalu yang kedua, modal yang dikeluarkan juga cukup besar. Nah, yang terakhir, pemeliharaan pada mesin yang ada pada AirL cukup sulit. Nah, lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang. Nah, peluang dari produk ini yaitu memiliki potensi yang besar ke depannya, atau produk ini dapat berkembang di kemudian hari dan juga dibutuhkan oleh banyak orang karena ramah lingkungan dan juga harganya yang terjangkau. Nah, lalu produk ini memiliki kesempatan dapat berkembang di pasar nasional. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman. Nah, ancaman dari produk ini yaitu pesaing besarnya yaitu minimarket. Dan kemudian ada yang namanya strategi pemasaran. Seperti yang telah kita ketahui bersama, strategi pemasaran merupakan hal yang paling penting untuk kemajuan suatu perusahaan.
Nah, di dalam strategi pemasaran ada yang namanya marketing mix atau yang biasa kita sebut dengan bauran pemasaran, yaitu kumpulan variabel pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target market. Nah, di dalam marketing mix terdapat 4P. Yang pertama, produk. Produk yang kami tawarkan yaitu bervariasi, berkualitas, dan juga memiliki kemasan yang ramah lingkungan. Produk kami lebih dari satu macam. Kemudian, produk yang kami gunakan juga sudah dikenal di masyarakat luas. Nah, kemudian ramah lingkungan. Kenapa? Karena kemasan yang kami gunakan adalah kemasan yang dapat diisi ulang kembali. Kemudian, ada yang namanya pricing. Memiliki daftar harga, daya beli, dan juga diskon. Kemudian place, lokasi strategis, channel yang juga cakupannya sangat luas. Nah, lokasi strategis kami berada di tengah-tengah kota, di mana di sekitarnya terdapat para mahasiswa dan juga para pekerja serta masyarakat luas, sehingga produk kami berada di lokasi yang sangat strategis. Kemudian promosi yang kami gunakan dari si ARL ini menggunakan media sosial seperti Instagram, YouTube, WhatsApp, dan web. Lanjut ke bab 4, di sini kita punya rancangan biaya ARL dan jadwal kegiatannya. Untuk rancangan biaya, yang pertama kita punya peralatan dan mesin, kita taruh harga 3.500.000. Yang kedua ada bahan habis pakai atau refill, kita pakai produk Mama Lemon, Soklin lantai, Wipol, sabun mandi Lifebuoy, sabun cuci baju laundry liquid, dan pengharum pakaian yang literan. Semuanya kita patok di 10 liter. Nah, untuk harganya sendiri yang Mama Lemon 162.500, untuk Soklin lantai 468.750 perak, untuk Wipol 280.000, untuk sabun mandi Lifebuoy ini semuanya dikali 10 liter. Sabun mandi Lifebuoy 444.445 perak. Sabun cuci baju laundry liquid yang per liter itu 100.000, dan pengharum pakaian 150.000. Untuk listrik kita patok di 18 jam dengan mengambil harga 1.468 per wattnya. Hasil nilainya yaitu 1.321.200. Lalu untuk biaya promosi, kita ingin promosi di billboard dan juga di IG Ads, YouTube Ads, Facebook, dan Google. Kita patok harga 2.500.000 dan kita ambil 2 paket, jadi ada 5 juta. Jadi total kebutuhan untuk ARL yaitu 11.426.895 perak. Selanjutnya di jadwal kegiatan, kita udah ngatur di 4 bulan ini untuk wawancara di minggu pertama. 4 minggu ke depannya kita ada pembuatan produk, 2 minggu ke depannya ada pengujian produk, 2 minggu ke depannya lagi ada evaluasi, pengenalan produk pada masyarakat di minggu ketiga setelah evaluasi, penerapan produk kepada masyarakat 2 minggu setelah pengenalan produk tadi. Lalu penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan itu kita ambil selama pengenalan dan penerapan produk tadi. Lalu ada revisi laporan, jadi selama kita menarik kesimpulan dan menyusun laporan lagi, kita pun sekalian merevisi laporan tersebut, dan di minggu terakhir baru kita melakukan pembuatan laporan akhir.